Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kepada Basa-Basi, kepada Diva Press, kepada Mas Edi Mulyono, Mas Bos Kiai Edi Mulyono alias Edi Iyu Benu, alias Edi Akiles, alias Edi yang lain, saya nggak tahu berapa nama alias beliau. Malam ini saya kira Jogja bagian barat agak kena berkah ya. Sementara di belahan-belahan yang lain sudah sangat sering digelar acara-acara seperti ini, acara-acara kabudayan gini. Dan bahkan Mas, saya tuh pengen manggil Mas saja. Kenapa? Karena Joko Pinurbo ini orang yang sangat suka berdekat-dekat dengan anak-anak muda, saya lihat begitu ya. Tadi nongkrongnya aja dengan teman-teman penyair-penyair muda, ada Darus dan kawan-kawan, terus saya ngobrol, bukan ngatek, saya ngobrol sepanjang perjalanan Jogja, Malang, ketemu pertama kali dengan beliau, yang dibicarakan juga anak-anak muda. Ada Dea Anugrah, ada siapa kemarin itu ya, Beni Satrio, ada siapa. Hanya ada dua nama sepuh yang disebut, yaitu Sapardi dan Khairil Anwar, itu saja. Sayang sekali waktu itu beliau belum cukup kenal nama besar Iqbal Haji Daryono gitu ya. Karena nama yang kedua ini tidak pernah tersentuh puisi saya kira. Dan memang malam hari ini saya kembali merasakan grogi karena harus masuk ke dalam satu medan yang tidak pernah saya sentuh. Saya orang yang sangat tidak pernah baca puisi, tidak pernah tersentuh puisi. Mungkin karena hidup saya sendiri sudah sangat puitis ya, jadi saya agak menjaga jarak dari puisi. Oke, harus mulai dari mana ini ya? Saya mulai dari apa yang disampaikan Mas Edi tadi ya, tentang saya yang tidak pernah tersentuh puisi lalu harus ngancani Mas Jokpin di sini. Jadi tempo hari, bukan tempo hari ya, beberapa hari yang lalu saya request secara khusus kepada Mas Edi. Sebelum saya menemani Mas Jokpin di sini, tolong saya dikasih buku-bukunya dulu, mau saya baca semua gitu ya, biar nggak goblok-goblok amat kelihatannya di depan ini. Tapi begitu ketahuan oleh Mas Hairus Salim ya, Mas pemikir, kum cendekiawan, kum budayawan, kum antropolog Mas Hairus Salim itu, saya malah diketawain. Kenapa? Loh, kalau sama Joko Pinurbo itu malah jangan belajar gitu. Kenapa jangan belajar? Karena memang puisi-puisi Jokpin itu puisi yang saya nggak tahu istilah apa. Saya tuh mau bilang sesuatu istilah tapi nanti kelihatan sangat tidak sastrawi, kan malu saya lihat. Puisi yang katakanlah ingin berkomunikasi secara luas, secara mudah, secara gampang kepada khalayak. Jadi puisi-puisinya tidak bermain dengan kata-kata yang penuh kegenitan dan lain-lain ya. Tidak ada kecongkaan liris di sana gitu. Tidak bergaya-gaya dengan keruwetan kata-kata. Itu satu hal. Wah iya ya, udah nggak jadi saya baca akhirnya. Saya cuma baca beberapa puisi di telepon genggam. Kemudian saya jadi ingat satu peristiwa yang terjadi dulu waktu saya kuliah. Saya juga pernah beli bukunya Mas Jokpin, Secelana tentu saja yang paling ngetop waktu itu. Dan saya lupa itu bacanya di mana. Kalau tidak salah, itu beliau pernah menuliskan bahwa salah satu cita-citanya adalah membuat buku-buku puisi itu bisa selaris novel, kalau tidak salah. Betul ya? Ya syukur. Ya, berarti saya masih punya daya ingat. Zaman kuliah itu ya kira-kira saya lulus kan 5 tahun yang lalu gitu. 15 tahun yang lalu maksudnya gitu, saya agak selip. Dan di saat itu memang yang namanya buku-buku puisi setahu saya itu memang agak sulit terpasarkan dengan baik gitu. Itu semua terbantahkan ketika kemarin di Malang masa Jokpiniah itu ya. Itu begitu menyamudra banyak sekali dan bukunya ludes dan kurang gitu. Itu saya kira salah satu langkah cita-cita beliau sudah tercapai. Lalu yang ketiga yang membuat saya ingat. Dalam perjalanan kami dari Jogja ke Malang itu, imajinasi awal saya ketika ketemu seorang Joko Pinurbo itu yang dibicarakan adalah soal-soal puisi penuh kutipan dan sebagainya. Kutipan-kutipan puisi tentu saja. Di mana saya ini juga sempat bergaul dengan beberapa penyair muda yang kalau ngobrol itu isinya penuh kutipan puisi gitu. Serius ini.
Reza ada enggak ya Reza nih ya? Enggak ada ya? Reza, IB, Espaloga itu kan kalau ngomong sama mereka itu saya kayak baca buku puisi. Nah asumsi saya itu ketika ketemu Mas Jokpin juga akan begitu. Tapi ternyata yang diobrolkan dengan sangat serius di mobil waktu itu bukan puisi-puisi. Tapi memang hal-hal yang sangat sederhana. Satu, ketika bicara tentang makanan. Yang dibicarakan Mas Jokpin sederhana saja. Saya tuh nggak senang makan nih. Bagi saya makan itu bukan bentuk hiburan. Itu terkenang. Ini kan mazhab yang sangat berbeda dengan saya dan Mas Edi gitu ya. Lalu yang kemudian yang dibicarakan dengan sungguh-sungguh itu adalah rokok. Ini maaf ya, ini kan basis masa Muhammadiyah banyak di sini ya, dekat UMY. Jangan terlalu sensitif soal ini. Jadi memang secara sosiologis tempat ini agak beda dengan Sorowajan, Condong Catur dan UAD bahkan ya. Kalau UAD itu banyak NU-nya, karena kan kalau mereka lapor ke rumah, alhamdulillah Pak, saya nggak sekolah di Muhammadiyah, saya cuma kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Oh bagus, yang penting bukan Muhammadiyah gitu ya. Lalu yang kedua yang dibicarakan oleh Mas Jokpin dengan sangat serius itu, ini mohon maaf, ini nyebut merek ya, yaitu T bintang La Angin itu ya. Jadi ceritanya beliau dan saya duduk bersebelahan di jok nomor 2 belakang dan menemukan satu di tas di kantong belakang jok itu ya, nemu ada tolak angin. Wah itu begitu memuji-muji tolak angin itu ya. Ini sorry ya, ini jangan harus di-cut nanti di-tit gitu ya. Itu dengan sangat serius. Bagaimana efeknya bagi perut, bagaimana efeknya bagi mood gitu ya. Hal-hal yang sederhana, yang simpel itu memang selalu dimaknai oleh Mas Jokpin dengan luar biasa. Sebagaimana kita akan melihatnya dalam telepon genggam misalnya, dalam mandi misalnya, dalam buku-buku yang akan kita bincangkan malam ini, dalam buku yang akan kita bincangkan malam ini dan puisi-puisi di dalamnya.